kita ketemu lagi tentunya di channel YouTube kesayangan kita semua, iColor Service bersama aku Aisyah Grid dan juga Robi. Nah, masih bersama Robi nih di sini. Kali ini kita akan bahas episode spesial terkait dengan restore Apple Watch. Restore seperti apa, detailnya gimana nih? Restore ini kita mau ngerjain yang OS-nya udah ketinggalan jauh nih. Ada S3 nih, bahan S3. Ini OS-nya udah versi paling lama ya. Ini udah gak bisa di pairing. Yang pasti harus diinstal dulu baru bisa di pairing. Nah, jadi kalau misalkan OS-nya nggak rutin untuk ngikutin updatean OS terbaru, tertinggal udah terlalu lama, nah ini kemungkinan untuk bisa update-nya tuh susah banget. Jadi memang harus dibawa ke tempat servis. Nah, sebenarnya kalau dibawa ke tempat servis, apa sih yang dikerjain nih supaya OS-nya bisa terupdate dengan OS terbaru? Nah, hari ini kita jelaskan semuanya ya. Iya. Oke, jadi step-stepnya apa aja nih? Step-stepnya ini, contoh ya, ini kita mau pairing aja dulu nih, buat tunjukin nih. Yang nggak bisa pairing tuh kayak gini. Sekarang kita mau coba pairing nih iWatch-nya, bisa apa enggak ini? Kalau dia nggak bisa, berarti kita harus software, pakai ada alatnya buat software. Kadang kita update dari handphone itu nggak bakalan bisa ya. Kalau udah ketinggalan OS paling lama itu nggak bakalan bisa kita update lewat handphone, harus pakai alat. Kita coba ya. Gue matiin dulu, hidupin lagi ya. Sticknya memang agak lama nih kalau loading karena OS-nya udah ketinggalan lama banget. Pasti kalau hidupin itu loading lama banget. Karena mungkin datanya masih banyak juga ini di dalam data yang lama ya. Nah, ini kan kita nggak bisa nih. Kalau kita klik update, dia nanti update otomatis, tapi nggak bakalan bisa, pasti gagal. Kalau kita klik skip, dia langsung unpairing. Otomatis nggak bisa pairing. Kita coba ya, klik skip ya. Kita klik skip, dia pasti unpairing, bukan lewatin, pasti gagal. Oke. Jadi solusinya kita harus install OS yang paling terbaru. Sekarang kita punya OS terbaru dong, di iColor ini punya OS terbaru yang itu OS-nya itu 8.0.1 yang paling terbaru, yang saat ini yang ready ya. Kita akan software di OS itu. Dia ada pin di sini, harus buka dulu. Baru pakai ini. Itu apa nih? Ini namanya iBus. Buat USB connect ke sini. Oke, dari USB untuk connect langsung ke Apple Watch ya? Apple Watch. Kita masukin mode DFU dulu atau recovery. Kalau mode recovery itu yang dipencet apa aja nih? Dua-duanya tuh? Dua-duanya harus ditekan. Pas mati, lepas yang power, tahan terus yang ini. Nah, ini udah DFU. Kalau dia DFU kayak gini nih. Kita pakai karet aja biar dia gak goyang ya. Karena pedalnya nggak ada. Ini proses pengerjaannya. Nah, emang kalau misalkan kita gagal untuk update OS tuh biasanya yang terjadi apa sih? Error atau dia boot loop ya, mati logo, tapi rata-rata sih error. Error itu dia ada lambang merah nanti di sini. Kayak kalau di iPhone itu gambar mode iTunes ya. Kalau error ya logo iTunes. Kalau di iWatch dia logo merah. Terus ada website Apple di bawah. Itu recovery namanya. Oh, untuk membuka informasinya langsung akses di website-nya Apple. Tapi di situ harus bahas ke tempat service baru melakukan software. Karena Apple tidak kasih sembarang ya buat OS itu nggak dipublikasikan. Buat iWatch itu jarang banget, nggak ada. OS-nya itu harus beli. Oke. Karena kalau di iColor ada semua filenya ikutin update. Kalau di Apple Pusat update pasti di iColor juga update. Ready. Ternyata ada software juga yang harus diupdate terus-menerus, harus dibeli terus-menerus ya supaya bisa menservis kalau misalkan kerusakan itu ternyata di software gitu ya, karena memang Apple nggak sembarangan untuk bisa memberikan OS tersebut ya. Data-datanya juga nggak sembarangan, jadi emang that's why kalian kalau misalkan ada problem di software mau nggak mau harus dibawa ke tempat servis. Ini biasanya prosesnya berapa lama nih? Proses ini buat installing ya,
itu tergantung koneksi. Kalau internet alfabet biasa itu paling cepat itu 10 menit, paling lama itu paling 15 menit. Tapi nggak nyampe sih kalau gue lihat. Tapi setelah nih ke-install OS baru, ada yang perlu dilakukan lagi nggak, pemantauan misalkan? Atau udah langsung bisa dikembalikan ke customer? Harus kita pantau ya, kita coba pairing dulu sampai dia lewati stepnya, baru bisa kasih ke user. Tapi kadang sih gue cuma liatin, oh dia udah bisa pairing nih. Kalau udah bisa pairing udah langsung kasih ke user aja. Nanti dia pairing sendiri lewat handphonenya dia. Dan langsung data-datanya itu langsung ke recovery ke sini. Kayak Apple Watch, jadi sinkron lagi. Jadi semua data udah balik. Contoh kalau ada OS baru keluar dari Apple, contoh ini sekarang mau keluar yang baru ya. Ini kan sekarang 8.0. 801. 01. Yang mau keluar lagi ini 81. Oke. Udah pakai kosong lagi. Oke, 8.1 ya. Ya. Kalau itu udah mau launching, udah mau keluar, pasti yang 8 ini mati, yang 801 ini akan mati. Kita harus tunggu update baru dulu yang 81 ready, baru kita bisa melakukan flashing. Gak bisa kita pakai lagi OS yang ini, yang lama. Oke. Karena udah ditutup sama Apple, udah dikunci. Beda sama kalau Android ya, lu mau downgrade ke versi berapa bisa. Mau upgrade, mau dikunci. downgrade bisa ya? Bisa. Kalau ini Apple selagi udah dikunci gak bakalan bisa. Tapi nih, mau nanya deh. Kalau misalkan di Apple-nya ternyata karena device kita udah terlalu lama, biasanya kan OS yang baru nggak support. Ada caranya nggak untuk downgrade? Device-nya nggak support. Ya ada contoh nih, ini kan iOS 3, OS-nya di 8.0. Kalau kita pakai iPhone 6 itu kan OS-nya cuma sampai mentok di 12.55 ya kalau nggak salah. Itu nggak bisa pairing. Karena device-nya udah nggak bisa mengikuti OS-nya dia yang baru di iOS. Nah, jadi solusinya apa tuh? Kalau buat iPhone 6 itu nggak ada solusi. Kita harus pakai 6s. 6s kan udah bisa 15, jadi bisa sinkron. iOS 14 nggak bisa sinkron di iOS yang baru. Harus iOS 15. Berarti tetap nggak ada cara untuk mendowngrade OS ya? Nggak bisa di Apple, kecuali dia masih buka. Kalau OS-nya dia masih open di websitenya, oh ini lu bisa downgrade, dia kasih kesempatan, berarti kita masih bisa. Tapi sekarang kan udah ditutup buat downgrade, jadi nggak bisa. Jadi emang udah nggak ada celah nih ya untuk bisa mendowngrade OS ya. Karena dulu banget nih pernah pakai iPhone kan. iPhone-nya memang udah terlalu lama, sehingga pada saat di-update ke OS yang terbaru itu tuh malah device-nya nggak support, berat, malah jadi ada beberapa aplikasi nggak bisa dibuka gitu-gitu kan. Nah, solusinya adalah sebenarnya di downgrade kan. Downgrade. Tapi emang nggak ada solusi downgrade ya dia. Nggak ada. Ini udah selesai proses flashing-nya, udah sukses. Tinggal kita tunggu dia loading, selesai loading baru kita coba pairing-nya. Kalau udah bisa apa belum, tadi kan awalnya nggak bisa ya, karena dia minta OS yang terbaru. Sekarang udah gua install OS yang terbaru, 8.0.1. Tes di pairing, kalau di pairing bisa berarti aman, ready to go. Pairingnya cuma bisa di iOS 15 ya, karena OS yang baru cuma bisa pairing di OS juga yang baru di handphonenya. Oke, cuma bisa iOS 15 berarti ya? Ya, 15. Oke, siap. Ini udah selesai flashing, kita buka, cabut aja nih dongle-nya. Kita tunggu sampai loadingnya selesai, baru kita coba pairing. Oke, semua prosesnya udah selesai untuk mengupgrade WatchOS ya. Nah, sekarang kita mau coba dulu nih, bisa nggak nih pairing, dan pairingnya harus pakai iOS 15 ke atas ya. Nah, aku udah pakai iOS 15.0.2, sekarang kita mau coba pairing aja. Sini. Continue. Sini next dulu. Oh ya, udah otomatis. Software update. Nah, Klik aja update. Update aja ya? Iya. Oke, jadi jangan menyangka ini cuma Bluetooth ya. Ini juga pakai Wi-Fi direct. Kalau dia agak gitu. lama itu cek dulu koneksi. Karena dia kan mau sinkron data kita sama di Apple kita. Nah, ini prosesnya udah jalan nih. Nah, ini Apple Watch-nya sudah pair ya, sudah berhasil proses pairingnya. Dan itu dia nih tadi proses yang dilakukan di iColor kalau misalkan kamu memiliki hambatan untuk mengupdate
OS yang ada di Apple Watch kalian karena kalian ini nggak pernah ngikutin. Semoga cukup jelas ya kalau misalkan kalian mau bermasalah dengan update OS dan mau langsung ke tempat servis, kurang lebih ini yang dilakukan sama kita. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like, komen pendapat kalian di bawah, dan juga subscribe untuk yang belum subscribe karena makin banyak nih ya video-video kedepannya di mana kita memberikan informasi dan juga edukasi kepada kalian Apple lovers. Sampai segitu dulu, sampai ketemu lagi tentunya di video berikutnya. Bye Apple lovers!